Selamat berjumpa dengan Bapak ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rijal. Bapak adalah guru mata pelajaran geografi untuk kelas 10 IPS 2 dan 34 yang mana Bapak menggantikan Ibu Yuli untuk pembelajaran nantinya geografi di kelas kalian. Nah, Ibu Yuli mengajar di kelas 12, 11, dan lintas minat. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya akan Bapak yang akan mengajarkan geografi di kelas kalian. Jadi Bapak mohon ya kerjasama kalian maupun dalam pembelajaran, dalam dan penugasannya nantinya ya. Jadi di sini awal pertemuan kita Bapak akan menyambung ya materi pembelajaran yang telah kalian pelajari dan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli ya. Jadi kata Ibu Yuli kalian sudah memiliki buku pegangannya sendiri-sendiri ya untuk geografinya. Jadi itu sebagai rujukan kalian dalam belajar nantinya. Jadi untuk pertemuan ini ya bisa kita pelajari buku ya halaman 129 sampai 133 dulu ya untuk video pembelajaran pertama ini. Jadi pada pertemuan ini ya pada semester 2 ini kalian belajar ya mengenai dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan ya di permukaan bumi khususnya. Jadi litosfer itu merupakan lapisan permukaan bumi ya, lapisan permukaan bumi yang ada di dataran kita ini, di permukaan bumi ini ya. Jadi itu disebut dengan litosfer. Jadi litosfer itu permukaan bumi kita seperti gunung, danau ya, maupun relief-relief yang ada di permukaan bumi. Nah, itu disebut dengan litosfer. Nah, jadi litosfer ini atau permukaan bumi ini ya, tiap tahunnya selalu berubah-ubah ya. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena apa? Karena permukaan bumi itu berubah disebabkan oleh dua tenaga, yaitu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Nah, jadi kemarin ya dengan Ibu Yuli mungkin kalian sudah belajar itu mengenai tenaga endogen ya. Sekilas Bapak review ya pembelajaran yang terdahulu. Nah, jadi tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Seperti apa sih contohnya tenaga dalam permukaan bumi itu? Contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus ya. Nah, itu salah satu contoh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi ya. Yang mana tenaga itu mempengaruhi permukaan bumi yang ada di atasnya, tapi dia berasal dari dalam bumi. Itu disebut dengan tenaga endogen. Nah, sedangkan yang akan kita bahas nanti yaitu disebut dengan tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi yang mana tenaga itu juga berdampak menghancurkan ya permukaan bumi itu sendiri. Ya, mungkin itu ya perbedaannya ya. Kalau endogen itu dari dalam bumi. Contohnya gempa bumi, gunung meletus. Nah, sedangkan eksogen contohnya seperti apa? Contohnya seperti nih yang sekarang yang kita rasakan yaitu di Kalsel, yaitu banjir. Itu juga mempengaruhi permukaan bumi ya, yang asalnya tanah yang kering karena ada banjir, terus tanahnya jadi basah dan becek. Nah, itu kan mempengaruhi itu ya. Terus selain banjir ada juga tanah longsor. Nah, itu tanah longsor yang mana itu mengakibatkan jika itu di perumahan warga itu bisa menimbulkan korban ya. Nah, selanjutnya itu dari tenaga luar yaitu adalah angin topan. Nah, angin topan juga mempengaruhi pembentukan permukaan bumi yang mana dia bisa menghancurkan ya, tenaganya itu cukup kuat yang angin topan itu ya. Nah, itu disebut dengan tenaga eksogen. Nah, jadi pada buku kalian ya, di sini kalian pada halaman 129 itu ya di sini ya, proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, jadi di sini dijelaskan nih
Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar, yang sifatnya menghancurkan bentuk permukaan bumi. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, yang mana contoh-contohnya tenaganya itu seperti longsor, banjir ya, dan angin topan ya. Nah, sumber tenaga eksogen itu berasal dari unsur cuaca dan iklim. Nah, cuaca dan iklim ini contohnya tadi seperti itu deh. Banjir ya, itu berasal dari iklim hujan, cuaca hujan ya. Terus angin topan itu berasal dari iklim. Nah, terus air tadi ya, banjir juga air ya, serta organisme. Organisme ini biasanya seperti pohon, manusia maupun hewan. Nah, jadi manusia, hewan dan pohon itu juga mempengaruhi apa? Terbentuknya penghancuran permukaan bumi. Contohnya seperti manusia ya, yang mana yang di sini contohnya di tempat kalian di negara ini ya, yang mana di sini kan kata-kata rawat ya, tapi karena banyak manusianya sehingga untuk bertahan hidup manusia akan membentuk tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu kan biasanya kita mengeruk tanah ya, terus dijadikan rumah. Nah, itu juga mempengaruhi terbentuknya permukaan bumi yang mana dulunya rawa tiba-tiba menjadi dataran yang bisa dibuat untuk rumah ya. Terus pohon ya, kalau kalian pernah melihat pohon beringin, nah pohon beringin itu akarnya itu ya, selain di dalam tanah juga ada menonjol ke permukaan tanah. Nah, itu juga mempengaruhi dataran di permukaan bumi. Yang asalnya tanahnya datar, karena ada akar pohon beringin itu, maka tanahnya akan bergelombang mengikuti akar tersebut ya. Selain itu juga hewan. Nah, hewan juga mempengaruhi ya. Contohnya kayak ulat tuh ya, ulat atau cacing tuh, cacing di dalam tanah. Nah, jika tanah itu banyak cacingnya berarti tanah itu termasuk tanah yang gembur atau subur. Nah, itu termasuk juga ya organisme yang mana mempengaruhi juga penghancuran bentuk permukaan bumi. Nah, unsur cuaca dan iklim itu contohnya suhu, angin, dan curah hujan. Nah, ini contoh seperti banjir tadi ya, banjir dan angin topan. Nah, akan mempengaruhi proses pelapukan batuan. Nah, jadi pelapukan ini merupakan apa? Salah satu proses yang ada di tenaga eksogen itu. Ya, selain pelapukan juga ada erosi, ada sedimentasi. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pelapukan. Ya, oke, sini ya. Pelapukan adalah proses penghancuran atau pengerusakan massa batuan oleh zat penghancur. Nah, zat penghancur ini bisa berupa macam-macam ya. Ada yang alami, kimia, ataupun dari manusia sendiri, ataupun dari organisme tadi. Nah, jadi pelapukan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Ini ya. Nah, ini. Yang pertama ada pelapukan mekanik atau fisik. Yang kedua ada pelapukan kimiawi. Ya, kedua, yang ketiga ada pelapukan organik. Nah, jadi yang ini yang pertama ya, pelapukan mekanik atau fisik. Nah, di sini penjelasannya adalah pelapukan mekanik atau fisik adalah proses pelapukan berupa penghancuran bongkah batuan ya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah unsur kimianya. Nah, jadi dalam pelapukan mekanik atau fisik ini terbentuk karena secara alami ya, bukan karena proses kimia. Jadi sehingga yang melapuk cuma batunya saja dan berubah bentuk menjadi apa? Nih, bagian-bagian yang kecil bisa berupa jadi pasir ataupun kerikil ya. Nah, faktor-faktor yang mengakibatkan pelapukan mekanik yaitu pertama adalah perbedaan temperatur. Akibatnya batuan akan mengalami proses pemuaian akibat panas dan sekaligus pengerutan pada waktu dingin. Nah, contohnya yang seperti samping ini ya. Ini itu salah satu contoh pelapukan mekanik yang mana batunya yang asalnya bulat ya, karena ada pohon di atasnya, terus akar-akar ini kan menjalan nih ya, akar-akar pohon ini, sehingga akar-akar pohon ini membelah batu yang asalnya bulat tersebut menjadi bongkahan-bongkahan kecil. Nah, ini akibat dari apa? Dari ini ya, akar pohon. Nah, disebut dengan pelapukan mekanik atau secara fisik ya, langsung ya. Nah,
Nah, ini ya contohnya perbedaan temperatur tadi. Akibatnya batuan akan mengalami proses pemuaian akibat panas dan sekaligus pengawutan pada waktu dingin. Jadi batu-batu yang ada di jalanan tuh juga salah satu, bisa misalkan nih ada melihat batu ya yang bongkahan besar, itu dia akan mengecil karena apa? Karena akibat perbedaan temperatur itu. Karena kan di jalanan itu kan nanti hujan, nanti panas, nanti hujan, nanti panas, maka dia akan mengecil, mengembang, menciut. Ketika dingin ya, ketika panas dia akan mengembang, ketika dingin dia akan menciut atau mengecil. Nah, sehingga karena ada proses itu, dia akan pecah dan menjadi bagian-bagian kecil ya. Nah, itu disebut dengan pelapukan mekanik. Ya, tapi tetap ya kimianya tidak akan berubah. Terus akibat erosi. Nah, kalian pernah kan melihat batu bata yang mana jika batu bata tersebut ditetesi oleh air tiap hari, maka dia akan berlubang. Nah, itu disebut dengan erosi ya. Nah, erosi itu yaitu ya apa? Daerah pegunungan dan akibat membekunya air-air di sela-sela batuan. Nah, itu disebut juga dengan ya, erosi tadi ya. Karena air yang membeku di sela-sela batuan, volumenya akan membesar sehingga disebut akan menjadi sebuah tenaga tekanan yang merusak struktur batuan. Jadi ya, karena air itu terus menetes ke dalam batu bata itu dan airnya masuk ya ke batu bata itu, dan saat cuaca dingin dia akan membeku. Nah, saat cuaca panas dia akan mencair sehingga apa? Proses tersebut akan menyebabkan struktur batuan itu akan rusak. Nah, jadilah melapuk dia. Nah, terus pengaruh kegiatan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan juga mempengaruhi untuk pelapukan mekanik. Nah, terus yang keempat adalah berubahnya air garam menjadi kristal. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Jadi di batuan itu juga ada namanya garam ya atau kristal. Nah, jika air tanah mengandung garam, jadi air tanah itu mengandung garam ya, bukan laut saja yang mengandung garam. Jadi pada siang hari airnya menguap dan garam akan mengkristal di dalam batuan tersebut. Nah, jadi kristal garam ini tajam sekali dan dapat merusak batuan di sekitarnya. Ini biasanya di daerah pantai ya, daerah pantai, batu-batuan pantai itu. Makanya batu karang itu kalau kalian jejak ya di pantai itu, maka akan membuat kaki kaki kita luka. Karena apa? Karena itu tadi, karena ada proses pelapukan yang diakibatkan oleh air garam yang menjadi kristal tadi. Nah, itu disebut ya. Jadi empat faktor ini yang menyebabkan terjadinya pelapukan mekanik. Oke, selanjutnya pelapukan kimiawi adalah proses penghancuran batuan yang disertai dengan mengubah susunan kimiawi batuan yang terlapukan. Contohnya, pelapukan kimiawi adalah proses pelarutan batu kapur yang terjadi di daerah kars atau pegunungan kapur ya. Nah, jadi ini ya contohnya kimiawi. Contohnya seperti batu kapur, batu tulis tuh, batu kapur tulis yang ada di kelas kita mengajar ya. Nah, kalau itu kan mengandung kimia tuh ya, batu kapur itu. Nah, karena adanya kita buat di dalam air, maka batu kapur itu akan menjadi apa? Akan menjadi hancur ya, lebur ya, menjadi sebuah debu-debu kecil ya. Nah, itu disebut dengan pelapukan kimiawi. Karena apa? Karena batuannya, contohnya nih, orang kimia adalah proses pelapukan batu kapur yang terjadi di daerah kas atau gunung tadi, air hujan yang banyak mengandung zat asam, nah asam arang ya atau CO2. Nah ya, jadi air hujan itu mengandung zat asam, nah sehingga dapat melarutkan batu kapur atau kalsium karbonat yang ada di kandungan batu kapur tersebut. Nah, jadi batu kapur itu mengandung kalsium karbonat. Nah, jika apa tergabung dengan zat asam ini, maka dia akan larut menjadi apa? Menjadi butiran pasir ya. Nah, terus yang ketiga adalah pelapukan organik, yaitu ada pelapukan batuan hasil pengerjaan makhluk hidup seperti tumbuhan, ya, binatang dan manusia. Nah, jadi organik ini ya, ada hasil apa? Hasil dari pelapukan oleh tumbuhan, binatang dan manusia. Aktivitas manusia dalam penambangan ya, nah dalam tambangan atau pengolahan lahan, pertanian juga dapat merusak permukaan tanah. Nah, itu tadi disebut dengan tenaga eksogen. Kenapa manusia itu disebut dengan tenaga eksogen tadi? Nah, itu karena dia ini ya menyebabkan adanya pelapukan organik di permukaan tanah. Nah, itu disebut dengan pelapukan